bagai malaikat kecilku, kau datang dengan sinar dari surga. Kau bagai malaikat kecilku, kau datang di mimpiku. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. Halo, salam bahagia untuk kita semua, teman-teman di sini. Dan kali ini aku akan membahas tentang spiritual koneksi spiritual. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang spiritual koneksi. Yang aku akan jelaskan ada 3 spiritual koneksi, yaitu adalah karmic, soulmate, dan twin flame. Nah, spiritual koneksi ini bukan berarti yang koneksi dengan hal-hal gaib atau hal-hal yang berbau mistis gitu, enggak. Spiritual koneksi adalah koneksi secara batin kita dengan seseorang, teman-teman. Nah, yang aku ingin jelaskan di sini adalah pertama adalah karmik, teman-teman. Nah, karmik, mungkin teman-teman ada yang sudah mengalami perjalanan karmik, perjalanan karma, teman-teman. Nah, koneksi ini bisa orang atau bisa situasinya, teman-teman. Koneksi ini teman-teman mungkin pernah merasakan mencintai orang tersebut atau menyayangi orang tersebut, cuman itu mengandung karma dan berulang dan terus berulang. Dan ini tidak hanya cuman orang aja, teman-teman. Ini juga situasi, misalnya teman-teman bisa hidup percintaannya ditolak terus, misalnya gitu ya. Nah, ini kayak berulang-ulang. Jadi kali ini dekat sama perempuan ini ditolak, dekat sama perempuan yang lain ditolak, dekat sama perempuan yang lain ditolak. Nah, itu yang disebut dengan hubungan karmik. Nggak hanya cuman orang, tapi juga situasi. Kalau orang seperti apa, Kak? Kalau orang misalnya teman-teman ngalamin sesuatu abuse relationship atau hubungan yang kasar gitu sama pasangan kalian. Nah, itu akan ketemu lagi dia lagi. Udah sempat putus, jadi ketemu lagi sama dia. Sempat lepas dari dia, kembali lagi ke dia. Nah, itu disebut karmic relationship. Nah, selanjutnya adalah soulmate. Nah, soulmate ini adalah hubungan yang bisa membantu teman-teman pada perkembangan jiwa teman-teman. Soulmate ini hadir untuk membantu kita. Dan ini nggak harus dalam hubungan romantis, teman-teman. Tapi apa sih, Kak, soulmate itu? Nah, soulmate itu artinya adalah keluarga jiwa kita, teman-teman. Keluarga jiwa yang akan membantu kita untuk berkembangnya diri kita dan menuju misi jiwa kita. Biasanya dia bisa membantu kita, terus bisa menemani kita dalam perjalanan ini gitu ya. Dan ini nggak harus dalam keadaan pasangan, bisa jadi adik kita, kakak kita, orang tua kita gitu loh, teman-teman. Nah, soulmate ini biasanya kita tuh belum
misalnya belum kenal atau gimana, cuman kita ngerasa kayak deket gitu loh, kayak deket, kayak nyaman, kayak damai kalau di deket dia. Nah, soulmate itu seperti itu teman-teman. Dan gak harus menyatu teman-teman. Kalau misalnya kalian pasangan atau kalian pernah pacaran sama soulmate kalian, dan ini gak harus menyatu, tapi memang soulmate ini bener-bener ngebantu juga teman-teman, membantu banget perkembangan jiwa teman-teman, gitu teman-teman. Itu untuk soulmate. Nah, sekarang untuk twin flame teman-teman. Apa sih itu twin flame? Artinya kembaran jiwa kita. Jiwa kita mempunyai sisi maskulin dan feminim. Nah, dan twin flame ini nggak harus semuanya mempunyai, semua orang ini mempunyai twin flame-nya teman-teman. Hanya beberapa orang yang mempunyai twin flame ini. Dia hadir mempunyai misi khusus. Misi khususnya bukan hanya untuk dunia besar, tapi juga dunia kecilnya dia. Dunia dirinya sendiri, dunia kecilnya dia. Nah, twin flame ini seperti mirroring teman-teman, seperti kaca. Kita ngelihat diri kita seperti sama namun berbeda. Energi feminim dan energi maskulin. Terus apa sih gunanya twin flame ini? Pada dasarnya gunanya twin flame ini untuk menepuk punggung kita, menyadari, hey, ayo, kamu ketemu aku untuk lihat diri kamu sendiri, untuk menyayangi diri kamu sendiri, untuk mencintai diri kamu sendiri. Yang aku temuin kebanyakan twin flame ini jarang menyatu. Bisa menyatu tapi banyak ujiannya. Banyak ujiannya untuk menyatu. Itu sih tergantung dengan kontrak jiwa masing-masing jiwanya. Nah, twin flame ini nggak harus menyatu, nggak harus bersama, tapi twin flame ini biasanya koneksinya begitu terasa dan tahu bahwa jiwa kita sama jiwa dia saling mencintai. Dan ingat, twin flame hanya yang bisa tahu hanya diri kita sendiri teman-teman. Gak bisa kita nanya orang lain, apa itu dia twin flame aku, apa itu dia ini aku, gak bisa. Twin flame itu hanya cuma diri kita sendiri. Jadi kalau kalian ingin bertanya, twin flame di aku bukan, lihat diri kamu sendiri. Pelajari tentang twin flame, tapi pelajari teori tentang twin flame, tapi gak semuanya bisa kamu serap. Yang bisa kamu lakukan adalah masuk ke dalam diri kamu, tanya sama diri kamu sendiri. Dan apa biasanya twin flame ini muncul untuk menunjukkan misi jiwa kita. Yang terpenting tanya, apa misi jiwa saat saya ketemu sama twin flame ini. Rata-rata orang yang bertemu dengan twin flame biasanya awakening. Baru spiritual awakening, baru tersadar tentang jiwanya dia. Biasanya itu target misi pertama dari itu adalah spiritual awakening. Tapi kalau yang sudah spiritual awakening dulu dan ketemu twin flame, nah coba kamu tanyakan dulu dalam hati kamu, apa misi ini? Apakah misinya aku harus menyebarkan, mengajarkan tentang hubungan ini, atau hubungan-hubungan yang kita jalani, sharing atau apa gitu. Nah, tanyakan ke dalam diri, apa misi jiwa kamu? Kenapa kamu dipertemukan
oleh twin flame. Gitu teman-teman, itu sekian videoku tentang spiritual connection atau koneksi spiritual. Ambil yang baik, buang yang buruk teman-teman. Jangan semuanya dijadi patokan, tapi ambil yang baik dan buang yang buruk. Dan ikuti suara intuisimu. Salam bahagia untuk